puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini, pagi ini kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan bagi kita, dan kewajiban kita adalah untuk mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pertama mungkin saya perlu mengenalkan diri. Kemarin kita waktu PPDW mungkin sudah ada yang mengenal, sudah pernah bertemu tapi belum mengenal secara seutuhnya. Berikut mengenai identitas saya share ke kalian. Jadi nama saya Hamdan Adenanus Samsi, STP. Kemudian saya dilahirkan di Tulungagung tanggal 12 November 1981. Sehingga tahun ini saya akan berumur 40 tahun. Alhamdulillah sudah diberikan umur 40 tahun. Semoga nanti ke depan kita memiliki umur yang bermanfaat. Kemudian saat ini saya beralamat atau tinggal di Desa Sumberharjo, RT 4 RW 1, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Kemudian istri 1, anak 1, kelas 5 SD. Pendidikan saya SD hingga SMA atau SMU itu di Kabupaten Tulungagung. Kemudian saya mengambil sarjana atau S1 Teknologi Hasil Pertanian atau dulu jurusan THP di Universitas Brawijaya atau dikenal sebagai UB, sekarang di Malang. Saya masuk kuliah tahun 2000, mungkin kalian semua belum lahir, kemudian lulus pada tahun 2006. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah saya bekerja di perusahaan namanya Kelola Minalaut Group, ini di perusahaan di Gresik. Sebelah barat dan sebelah utara Surabaya. Kemudian pada tahun 2009 saya diterima sebagai CPNS melalui tes dan ditempatkan atau bertugas di SMK Negeri Nawangan. Ini di Desa Pakis Baru, dekat Monumen Sudirman, kemudian Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Kemudian pada tahun 2012, bulan Januari, saya dipindahkan untuk bertugas di SMK Negeri Prengkuku. Kemudian ini nomor HP saya yang sudah ada di grup, yang bawahnya ini sudah tidak aktif. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bisa tanya di chat atau silakan angkat tangan kemudian berbicara. Halo, ada yang mau bertanya?
Silakan ditulis di chat atau raise hand. Ya, Farid, silakan berbicara. Farid. Atau siapa yang mau berbicara? Firda? Yang raise hand ada 2. Silakan bertanya. Anggila Reva. Tidak ada? Halo? Tidak ada. Agar kenal temannya silahkan bisa di-share videonya. Biar teman-temannya bisa tahu juga namanya siapa dan wajahnya seperti apa. Biar saling mengenal. Nanti ketemu di jalan atau di sekolah enggak tahu itu temannya ternyata. Itu nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Oh ya, kalau nge-lag ya enggak usah. Saya lanjutkan ya, kalau enggak ada pertanyaan. Nanti kita jadwalnya sampai jam 8 saja, enggak usah terlalu lama. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yang dari sekolah. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kalian masuk jurusan atau kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Betul ya? Iya, Pak. Kira-kira wis ngerti apa urung pelajarannya apa wae? Sampun. Lereng. Yang Mbak niki lagi mlebu. Sarung ngono ta wi? Sing sampun sapa iki mau sing sampun? Ayo. Iya, Pak. Ayo. Sing ngomong sampun memang sopo? Kuwi Chandra apa sapa kuwi? Sing ngomong sampun. Ayo. Bodoh utur-uturan. Baik, ini saya mencoba untuk menjelaskan ya. Nih. Sekali itu menang-menang. Bentar. Ini. Bisa kalian lihat ini di HP kalian atau di laptop kalian? Bisa. Ya. Bisa. Nah, ini namanya program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian kompetensi keahlian kalian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, ini nanti kalian belajar selama 3 tahun. Karena ada beberapa jurusan di SMK itu yang sampai 4 tahun. Tapi kita belajar nanti 3 tahun, ora usah suwe-suwe. Nunggak Reva. 5 tahun. Boleh pengen 4 tahun ora apa-apa ora munggah setahun apa piye. Cocok, Pak. Di Pak si Chandra wae kok nunggak. Ya. Nanti pelajarannya itu seperti ini ya. Ini nanti di rapor itu nanti mungkin agak berbeda dibanding dengan SMP ya. Jadi kalau SMK ini ada muatan nasional atau grup A, kemudian ada grup B, kemudian ada grup C. Nah, grup A ini pelajarannya seperti di SMP, termasuk di grup B. Ini sama seperti di SMP, ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini untuk grup A. Jadi pelajarannya lengkap ya nanti untuk APHP. Jadi sejarah juga ada, bahasa Inggris juga ada. Kemudian yang B, ini ada namanya seni budaya. Ini muatan kewilayahan namanya, grup B. Kemudian yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Open Just Orkes. Ini pelajaran yang paling disukai anak-anak semuanya. Ya. Kemudian yang C ini adalah yang membedakan antara SMA ataupun SMP dengan SMK, khususnya jurusan APHP. Di jurusan APHP di sini ada C1,
C2, ada C3. Semuanya adalah muatan peminatan kejuruan. Jadi semua ini peminatan atau muatan peminatan kejuruan. Ada 3C, C1, C2, C3. Yang kalian pelajari di kelas 10 ini itu hanya C1 dan C2. Sekali lagi, di kelas 10 ini yang kalian pelajari, kalau kalian ingin screenshot silahkan bisa screenshot. Jadi nanti tidak perlu mencatat, kalau sekarang bisa screenshot untuk mengetahui pelajaran apa saja. Saya ulangi, Sudah dari untuk tadi, kelas Pak. 10 Pak mengelola. untuk kelas 10 ini hanya yang dipelajari C1 dan C2. C3 ini dipelajari kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 2 dan kelas 3. Perhatikan untuk C1 ada simulasi dan komunikasi digital. Ini mengenai pemanfaatan teknologi atau komputer, pengoperasian komputer, misalkan mengetik, kemudian membuat gambar desain kemasan produk dan seterusnya. Kemudian yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat kimia. Ini pelajarannya semua lengkap di sini. Kalau di SMP ada enggak pelajaran fisika atau kimia? Boten. Ada? Tidak ada? IPA, Pak. IPA. Oh, IPA. Oh iya. Kalau di SMP IPA, tapi kalau di SMK nanti dipisah. IPA itu ada fisika, ada biologi, ada kimia. Kalau fisika nanti mengenai perhitungan kemiringan benda, jatuh benda, kemudian tekanan dan gaya. Biologi mengenai kehidupan makhluk hidup. Kimia ini mengenai zat-zat kimia. Yang ini sebenarnya yang keempat ini berkaitan erat dengan mata pelajaran atau muatan peminatan kejuruan atau kompetensi kalian. Jadi yang nomor 4 ini sangat penting, pelajaran kimia. Nanti kalian harus banyak belajar mengenai kimia. Nah, C1 ini hanya dipelajari di kelas 10. Sekali lagi, C1 ini dipelajari hanya di kelas 10. Jadi nanti kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 2 dan 3 ini sudah tidak ada pelajaran ini lagi. Ini hanya di kelas 10. Nah, untuk pelajaran selanjutnya C2 ini adalah yang asli dasar program keahlian. Jadi ini yang nanti banyak prakteknya. Ada 3 mata pelajaran ini. Yang pertama, dasar penanganan bahan hasil pertanian. Yang pertama, dasar penanganan bahan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, dasar proses pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, dasar pengendalian mutu hasil pertanian. Nah, dari ketiga-tiganya ini semuanya adalah hasil pertanian. Seperti kompetensi kalian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Saya ingin tanya, mungkin kalau kalian malu bisa dijawab di chat, atau kalau bisa langsung raise hand atau angkat tangan, silahkan menjawab. Yang dimaksud hasil pertanian itu apa? Masak-masak, Pak. Yang dimaksud hasil pertanian itu apa? Hasil perkebunan, Pak. Hasil perkebunan. Boleh. Yang lain? Hasil perkebunan, boleh. Contohnya apa hasil perkebunan ini? Telo. Telo. Singkong, apa? Nih. Pari. Pari, Pak. Kalau padi itu hasil perkebunan toh ya?
Mboten. Heeh. Ya, Apa pertanian, bedanya Nes, Pak. pertanian atau perkebunan kuwi? Pertanian. Tanam. Saya bingung malah. Jadi saya coba meluruskan hasil perkebunan benar betul itu termasuk adalah hasil pertanian. Untuk hasil perkebunan itu perkebunan bedanya dengan pertanian. Kalau perkebunan itu biasanya umurnya atau usia panennya dimanfaatkan hasilnya itu usianya lebih dari 1 tahun. Kalau pertanian itu dia usia untuk bisa panen itu umurnya kurang dari 1 tahun. Itu yang paling mudah untuk mendeteksi. Jadi hasil perkebunan itu misalkan Nggih, Pak. kelapa, kemudian ada cengkeh, ada kopi, ada teh, Panen, Pak. Kangkung. dan seterusnya. Untuk hasil pertanian ya tadi padi, sayur-sayuran yang ada di sawah itu misalkan Jagung. sawi, bayam, jagung. Nah, itu semua hasil pertanian. Termasuk di hasil pertanian itu kita mempelajari juga nanti yang di bawah ini yang C3, ini produksi pengolahan hasil hewani. Jadi nanti yang ketiga ini juga kita mempelajari Daging hasil kambing. hewani. Artinya termasuk di sana Korban, Pak. yo iki mendekati korban Korban, berarti Pak. nanti piye caranya mengolah bahan dari daging Pak. atau mungkin telur Tanggal 20. atau yang paling enak yang disukai banyak orang adalah susu. Iwak pite. Susu. Nah, itu Oke, nanti Pak. kita pelajari untuk cara pengolahannya. Kalian perhatikan di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang pertama ini dasar penanganan. Ini nanti mempelajari cara untuk pasca panen. Jadi setelah panen, produk atau hasil pertanian itu agar awet itu diapakan. Misalkan padi. Padi kan biasanya kalau panen kan dipisahkan dari tangkainya. Bulir padi dipisahkan dari tangkainya. Kemudian atau dirontokkan. Kalau sudah nanti dijemur. Nah, berisik wih, Pak. Sopo itu? Iya loh. Merusak. Kalau sudah dijemur, nanti hingga kering, kemudian dibersihkan atau disilir atau dikipas angin agar terpisah antara gabah dan tangkai atau kotorannya. Nah, itu contoh dasar penanganan. Bagaimana cara menangani bahan hasil pertanian. Kalau dasar proses pengolahan, ini berarti kalau sudah menjadi gabah tadi, untuk bisa dimakan, itu bagaimana? Ini dipelajari di dasar proses pengolahan. Misalkan, contohnya betul, diseleb atau dihilangkan kulitnya. Digiling. Orang jadi beras, lagi digiling, jadi tepung. Jadi, ya seperti itu. Kalau dasar proses pengolahan itu dari bahan yang sudah ditangani tadi, misalkan sudah kering, gabahnya sudah kering, kemudian bagaimana cara bahan yang sudah kering ini atau setengah jadi ini bisa dimakan atau dikonsumsi. Lebih-lebih dikonsumsi nanti atau kita membuat produk dengan harga yang lebih tinggi. Ini dipelajari di dasar proses pengolahan. Dasar proses pengolahan ya tadi contohnya pengupasan kulit. Kemudian misalkan kalau kita punya jagung, misalkan pengecilan ukuran. Nah, kalau kita mau membuat nasi jagung itu dikecilkan ukurannya. Kemudian bisa dikukus. Nasi jagung kita untuk membuat nasi jagung kita kukus. Dan seterusnya. Kemudian di samping itu dasar pengendalian mutu. Itu nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara untuk memastikan hasil produk kalian itu memiliki mutu yang baik. Jadi diolah dari penanganan, kemudian proses ini dikendalikan mutunya agar dia menghasilkan produk yang
Baik. Gitu ya. Itu yang C2. 1, 2, 3. Kemudian nanti yang di kelas 11 dan kelas 12, kalian akan mempelajari produksi pengolahan hasil nabati. Nabati ini artinya semua hasil dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk hewani ini berarti dari hasil hewan. Bisa daging, bisa telur, bisa susu. Kalau nabati tadi bisa dari bunganya, bisa dari buahnya, bisa dari batangnya, bisa dari akarnya, dari semua tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Jadi produksi pengolahan komoditas perkebunan Gawe obat. herbal. Jadi mulai dari hasil perkebunan, tadi kopi, kemudian teh, kemudian cengkeh, kemudian kelapa sawit, dan seterusnya. Kemudian untuk herbal ini pangan yang memiliki manfaat kesehatan. Misalkan yang kita kenal kalau di Indonesia itu adalah empon-empon. Untuk yang lebih Simbahku dagang, Pak. bahasa yang lebih mudah. Kemudian yang keempat, keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan. Yang kelima terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini nanti terkait dengan kalau kalian membuat produk, ini bagaimana cara menjualnya, bagaimana strategi pemasarannya, ini dipelajari di produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk detailnya, ini sudah ada di sini. Jadi, pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, semester 1 dan 2, ini semua dipelajari. Untuk sejarah Indonesia, ini hanya dipelajari di kelas 10 atau kelas 1. Ini jumlah jamnya, angka ini menunjukkan jumlah jamnya. Nanti kalau kita sudah masuk, sudah penuh, semoga corona ini segera hilang. Ini nanti jamnya seperti ini, jam pelajaran. Kemudian seni budaya dilihat, ini hanya di kelas 10. Pendidikan jasmani, olahraga, ini hanya di kelas 10 dan kelas 11, sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi kalau dilihat di sini yang banyak jam pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan matematika untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kelas 12 nanti kebalik, yang lebih banyak adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, nanti 4 jam. Itu ya. Kemudian sudah saya sampaikan tadi, untuk C1 ini hanya dipelajari di kelas 10, juga termasuk C2. Ini hanya dipelajari di kelas 10. Jumlah jamnya ini adalah 4 jam untuk C2. Nah, mungkin nanti kalau sudah kelas 11, ini kalian mempelajari yang C3. Ini semua dipelajari di kelas 11. Jumlah jamnya bisa kalian lihat, ini lebih besar, lebih banyak. Makanya nanti banyak sekali jam untuk kalian nanti kalau bisa untuk praktek di sekolah membuat produk. Demikian sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang Boten, Pak. Tidak. Mau tanya apa? Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Boten, Pak. Sudah jelas nggih? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Ini kebetulan tapi beliaunya tidak ada di sini, hadir juga Pak Dwi Prasetyo. Jadi di guru di APHP itu ada 5 anak-anakku sekalian. Ada saya sendiri nanti yang mengajar kalian di kelas 10. Kemudian yang kedua ada Pak Dwi Prasetyo, yang ketiga adalah Pak Heri Sucipto. Itu yang mengajar kalian di kelas 10. Pak Dwi, bisa monitor Pak Dwi? Nah, ini beliaunya Pak Dwi.
Silakan untuk menambahkan atau menyapa anak-anak, Pak Dwi, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Dwi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo, guru dari kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ini perusahaan saya menghilang sebentar karena membantu ada teman kalian yang datang ke sekolah untuk baru mengambil seragam. Jadi, mohon maaf, ada iklan sebentar. Jadi begini, kebetulan ya untuk anak-anak PHP ini nanti saya mengajar untuk mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian. Jadi nanti kita akan bersama-sama mempelajari, mengeksploitasi, mengeksplor apa-apa yang sudah kalian lakukan sehari-hari di rumah. Jadi misalkan membuat produk olahan berbahan dasar singkong. Mungkin kamu sudah bisa membuat, tapi sebenarnya proses apa saja yang ada, proses apa saja yang terjadi pada bahan tersebut, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi silahkan, mumpung ini masih masa pandemi, ketika kalian di rumah ada hasil bumi atau hasil pertanian, silahkan kalian berusaha untuk mencoba membuat produk. Nah, nanti dari hasil produk kalian istilahnya kalian amati, kok bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ketika pembelajaran kita bisa berdiskusi secara lengkap, kita akan memberikan pengetahuan yang baru buat kita semua. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, karena ini saya juga masih ditunggu sama teman kalian yang datang ke sekolah. Oh ya, dan satu lagi, nanti karena ini pembelajaran daring juga kita nggak tahu sampai kapan ya anak-anak. Jadi saya mohon ketika ada Bapak Ibu guru itu memberikan tugas, segera dilaksanakan, dikerjakan, karena nanti semakin hari ditunda, itu nanti pekerjaan kalian akan sangat menumpuk. Bosan bagian rumah, Pak. Dan nanti ketika kelas kalian kemarin kelas 11 untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan, itu karena ada sedikit imbas dari pandemi ini, kakak kelas kalian kan kurang praktek, jadi persiapan untuk praktek di industri itu kurang sekali. Jadi saya mohon nanti kalian ketika ada Bapak Ibu guru memberikan tugas atau terkait dengan praktek juga dilaksanakan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Pak Kamdan dan anak-anak sekalian. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Dwi yang sudah nongol di Zoom pagi ini. Saya lanjutkan anak-anak. Ini karena kita SMK, tadi disampaikan sedikit Pak Dwi, ada PKL. Jadi PKL ini sementara ini kalau kurikulum yang kalian ikuti, itu nanti dilaksanakan di kelas 11 atau di kelas 12. Tapi tidak tahu ke depan kemungkinan juga bisa berubah, PKL itu bisa diletakkan di akhir di kelas 12. Tapi sementara ini biasanya ini untuk SMK Prengkuku, PKL atau praktek kerja lapangan ini dilakukan di kelas 11. Jadi seperti itu. Nanti untuk PKL ini dilakukan selama 6 bulan. Walaupun kondisi seperti ini, insya Allah nanti ada beberapa perusahaan yang masih bisa untuk kalian tempati sebagai tempat PKL, ataupun juga nanti dibagi dua, di perusahaan ataupun nanti juga di sekolah. Kemudian untuk APHP, ini untuk lulusan, ini kemarin mungkin Pak Joko sudah menyampaikan, lulusan ini kalian nanti yang pertama bisa kuliah, meneruskan kuliah. Ini kita
ada kerjasama dengan Politeknik Pertanian yang ada di Malang, itu Polbangtan. Itu nanti kalian kalau memiliki prestasi yang bagus, direkomendasikan oleh sekolah, insya Allah nanti di sekolah di Polbangtan itu, Politeknik Pertanian itu di Malang, itu insya Allah gratis. Gratisnya itu mulai dari biaya kos, karena nanti di asrama, biaya makan, dan biaya kuliah. Jadi benar-benar gratis. Jadi tinggal nanti kalian menyiapkan mungkin transportasi kalau mau pulang ke Pacitan atau sebaliknya dari Pacitan ke Malang. Itu yang pertama. Ataupun juga banyak teman kakak-kakak kelas kalian yang kuliah di STKIP Pacitan, banyak. Ada juga yang kuliah di UIN Ponorogo, itu negeri, Universitas Islam negeri di Ponorogo, ataupun juga kampus-kampus yang lain masih banyak sekali. Tapi itu yang paling utama. Bisa juga nanti kalau kalian lulus bisa langsung bekerja. Jadi siap kerja. Bisa membuat roti atau bisa membuat misalkan minuman dan seterusnya, nanti bisa digunakan untuk bekal kalian berwirausaha. Untuk perusahaan, kami juga sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Misalkan di Bakpia Patok 25, ini kalau terpaksa kalian belum bekerja, nanti bisa melamar di Bakpia Patok itu. Ini utamanya kalau kondisi sudah normal kembali ya. Jadi kalau sudah normal, insya Allah kalian bisa bekerja di Bakpia Patok ini dengan maksimal. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Betul, Mbak. Buatan, Pak. Sudah cukup. Buatan, Pak. Harap lagi nih. Tidak ada? Yang perempuan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Baik, ini yang terakhir ya. Terakhir, ini yang penting. Saya ingin bertanya dulu. Ketika SMP kalian pembelajaran daring itu menggunakan apa? WA atau Google Classroom? Google Classroom, Mbak. WA. Oh, ada yang WA, ada yang Google Classroom. Oke. Untuk di SMK ini, nanti kita melakukan pembelajaran gabungan ya. Ada yang daring atau online, ada yang di luar jaringan atau luring. Atau nanti langsung datang ke sekolah, karena untuk SMK itu kan harus praktek. Jadi sewaktu-waktu kalian nanti saya panggil, kalau sudah ada kelasnya, saya panggil ke sekolah, nanti silahkan untuk datang ke sekolah untuk melakukan praktek. Tentu saja harus mematuhi protokol kesehatan. Apabila sakit, tidak usah datang ke sekolah. Langsung izin, saya sakit Pak, dan seterusnya. Tapi kalau kalian sehat, nanti silahkan apabila dipanggil Bapak Ibu Guru, itu ke sekolah, silahkan ke sekolah untuk melakukan praktek. Yang penting di sini, bagi anak-anak yang belum mengenal Google Classroom, ini silahkan kalian silahkan mulai buka-buka di YouTube atau di Google caranya untuk menggunakan Google Classroom. Sehingga nanti kalau kalian sudah mulai pembelajaran, misalkan hari Senin depan, itu kalian sudah bisa untuk mengikuti pembelajaran dengan Google Classroom. Ini kan ada gambar lo, Mak. Gitu ya. Jadi sekali lagi, saya harapkan anak-anak mulai sekarang untuk belajar cara menggunakan Google Classroom. Nanti insya Allah saya bagikan link bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Termasuk bagi yang belum memiliki email. Ada yang belum memiliki email ini? Kira-kira? Ya. Sudah semua ya? Karena sudah punya akun Facebook, seharusnya sudah punya email. Nah, email itu nanti digunakan untuk masuk di Google Classroom. Email ini khusus untuk Google atau Gmail. Jadi kalau di luar itu tidak bisa. Jadi kalau menggunakan Google Classroom, bagi yang belum memiliki akun Google atau Gmail, itu silahkan membuat akun terlebih dahulu. Nanti kalau kalian masih bingung, bisa tanya ke saya atau WA,
atau lihat di YouTube, sudah banyak sekali untuk cara bagaimana membuat akun Google. Mungkin itu, ada pertanyaan, silakan. Mboten nggih? Kalau mboten, kegiatan pagi ini nanti ada dua. Ini khusus untuk kalian siswa-siswa APHP. Tapi nanti setelah ini kalian akan saya bagikan link untuk masuk di kegiatan sekolah, gitu ya. Jadi nanti saya bagikan link di grup WA untuk kalian bisa join untuk kegiatan MPLS di sekolah. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada Ibu Guru kalian, Bu Leni, bisa mendengar saya? Oh, ini ada Pak Heri. Pak Heri, monggo Pak Heri. Silakan memperkenalkan diri atau ada yang ditambahkan, silakan. Nge-lag kuwi. Pak Heri atau Bu Leni? Rusak lah. Bu Leni? Ya, ini Pak Heri lagi keadaannya enggak enak badan. Oh, Pak Heri tidak enak badan ini. Wabarakatuh. Bisa diperlihatkan, Bu, anak-anak biar bisa tahu video Mana ya Pak ya? yang Jangan pojok malu-malu, Bu. kiri bawah, Bu. Nanti jelas kok. Pak Heri dan Bu Leni ini tinggal di satu rumah ya. Jadi Pak Heri dan Bu Leni ini tinggal satu rumah. Karena suami istri. Nah, ini Bu Leni. Silakan Bu Leni. Menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, lemes semua ya. Selamat pagi. Pagi. Tangi turun. Nge-lag. Lemes ya? Nge-lag. Silakan saya Bu Leni di Masa. Banyak, Bang. Saya domisili di Pringkuku, depan Puskesmas Pringkuku. Ya. Di sini saya hanya orang cewek sendiri, antara bapak-bapak. Karena saya hanya cewek istimewa sendiri di sini. Kemudian saya aslinya Madiun. Saya mengajar mapel hewani. Mungkin nanti akan bertemu di kelas 11 dan 12. Mungkin hanya itu perkenalan saya. Ada yang ditanyakan dari anak-anak kelas 10. Oh ya, saya belum memberikan selamat ya. Selamat kepada anak-anak. Selamat datang di SMK Negeri Pringkuku. Semoga dalam menuntut ilmu di SMK Pringkuku banyak manfaatnya. Dan tetap semangat meskipun program pembelajaran daring. Ya. Selamat datang untuk anak-anak sekalian. Terima kasih Bu Leni sudah memperkenalkan diri. Ya. Ini kita mendekati akhir kegiatan. Sekali lagi saya umumkan anak-anak, silahkan nanti setelah ini kita selesai untuk di jurusan APHP atau kompetensi keahlian APHP. Setelah ini silakan anak-anak bergabung dengan teman-teman yang lain untuk melanjutkan kegiatan MPLS sekolah.
Jadi nanti bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Begitu ya anak-anak sekalian. Oke. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebanyak sekitar 25 peserta pagi hari ini sudah aktif untuk ikut Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci. Kelas. Ada mau sampai nih.